Oke, baik. Nah, yang pertama di sini diminta untuk ini ada data peserta kelas intensif komputer ya. Ini contohnya eh, untuk contoh saja. Ini ada kita punya data di sini, ada data NIM, ada data kelas, ada nama mahasiswa, ada huruf besar, huruf kecil, huruf besar awal kata, jumlah karakter, ikhwan atau akhwat. Ya, di sini kita akan melihat nanti ada sekitar 6 sampai 7 fungsi yang nantinya kita akan mempraktikkan di sini ya. Nah, di sini ada ketentuannya yang harus nanti antum praktekkan. Yang pertama diminta untuk huruf besar. Nah, di sini sudah ada kolom nama mahasiswa. Ini ada kolom nama mahasiswa. Nanti silakan antum untuk membuatnya menjadi huruf besar. Nah, ini kan dia ada yang huruf besar semua gitu ya. Ada yang huruf besar, huruf kecil ya. Ini bagaimana caranya kita membuat supaya untuk format hurufnya ini, untuk format namanya ini dia rapi ya. Di sini yang pertama kita ingin membuat hurufnya ini semuanya menjadi huruf besar. Kalau di Word gampang ya, kita itu sudah ada fiturnya begitu. Nah, kalau di Excel itu juga sudah ada rumusnya. Jadi, untuk rumusnya ini yang pertama huruf besar itu sama dengan nama mahasiswa ditampilkan ulang. Kita tampilkan ulang dengan huruf besar semuanya. Di sini kita menggunakan fungsi upper ya, uppercase. Nah, caranya kita ketikkan untuk formulanya itu seperti biasa dengan menggunakan sama dengan ya. Sama dengan kita ketikkan upper. Ya, kita ketikkan upper. Nah, biasanya nanti begitu kita ketik UPP itu sudah muncul upper ya. Ini bisa kita tekan tab di keyboard atau lengkapi saja juga boleh. Kemudian dalam kurung teks. Nah, teksnya ini silakan kita klik di bagian teks nama di sini. Nah, kemudian tutup kurung. Kemudian kita tekan enter. Nah, maka secara otomatis di bagian ini ya, di sel ini dia sudah langsung menampilkan kembali nama mahasiswa Ratnasari tadi dengan tampilan huruf besar semuanya. Ya, jadi yang pertama ini sudah selesai kita. Begitu saja. Ya. Nanti untuk melengkapi yang lainnya tinggal gimana caranya? Tinggal kita klik di bagian yang satu ini, kita tarik ke bawah, tarik. Nah, selesai semuanya. Sudah gampang. Nah, yang berikutnya huruf kecil ya. Ini huruf kecil sama dengan nama mahasiswa ditampilkan ulang dengan huruf kecil semuanya. Itu menggunakan fungsi lower ya. Ya. Fungsi lower. Nah, ini kita ketikkan sama dengan low. Nah, lower lengkapi boleh atau kita tekan tab juga boleh. Kemudian pilih kita select teksnya. Ya, kita select teksnya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka teks bagian yang sini tadi, Ratnasari, itu akan ditampilkan kembali dengan huruf kecil semuanya. Ya, kita tarik kemari. Nah, sudah selesai dia. Oke, kemudian kita nomor 3, huruf besar, ya, huruf besar awal kata itu sama dengan nama mahasiswa, kolom nama mahasiswa ditampilkan ulang dengan huruf besar setiap awal kata. Nah, ini kan ada yang nama mahasiswa sampai 3 kata, Muhammad Ari Gunawan, ya, ada yang Windu Fani Prasetyo, ada Amelia Pradita. Nah, ini kita akan tampilkan kembali, kalau ini kan dia ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, tidak teratur ya. Kita ingin rapikan dia, kita ingin buat menjadi huruf besar di setiap awal kata. Nah, caranya kita menggunakan fungsi ini, fungsi proper. Kita tekan di sini sama dengan pro. Nah, proper. Ya, kita select teksnya. Kita tutup kurung. Nah, sudah. Maka kita lengkapi yang lainnya juga. Nah, sudah. Maka sudah lebih rapi ya, huruf besar di awal kata. Semuanya formatnya sama, huruf besar di awal kata. Nah, kemudian ini Izhar Ilyasa. Ya, ini Ratnasari ini ada berapa jumlah karakternya? Karakter mana, Pak? Ya. Jumlah karakter itu boleh jumlah huruf ya. Ya, bolehlah jumlah huruf juga itu bisa juga disebut dengan jumlah karakter.
Jadi semua huruf, angka, simbol itu disebut dengan karakter. Ya, jadi kalau ditanya, ini berapa nih jumlah karakternya? Atau berapa jumlah hurufnya? Nah, berapa nih jumlah hurufnya Ratnasari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 9 ya. Ya, kalau dengan spasi 10 lah. Ada 9 jumlah karakternya. Nah, ini kita diminta untuk di bagian nomor 4 ya. Ini maaf ya, ini nomor 4 berarti ini. Nomor 4, ini nomor 5. Nomor 5, ini nomor 6, ini nomor 7. Ya, ini nomor 8. Nah, di bagian nomor 4 ini kita diminta untuk menghitung jumlah karakter di setiap nama mahasiswa. Ada yang tahu rumusnya? Ada yang pernah buat? Ya, ini sudah ada ya. Jumlah karakter, ini belum ada ya, di sini. Itu rumusnya len. Ya. Kita ketikkan di sini untuk menghitung jumlah karakter sama dengan len. Nah, buka kurung. Diklik di Ratnasarinya, tutup kurung. Nah, maka langsung dihitung. Ratnasari itu berjumlah 10 karakter dengan spasi. Nah, tarik itu semuanya. Nah, ini. Maka langsung dimunculkan, ini setiap nama itu ada berapa jumlah karakternya. Ya, jumlah karakter ada berapa. Oke. Yang berikutnya, ikhwan atau akhwat. Ya, kita mau tahu ini Ratnasari ini ikhwan atau akhwat nih, ya. Si Fauziah ini ikhwan atau akhwat nih. Si Halim Lukman Rasid ini ikhwan atau akhwat nih. Dia kategorinya, ya. Ya kalau kita buat satu itu kan lama ya. Nah, ini kita menggunakan yang kita sudah pelajari juga di pekan yang lalu. Apa itu? Fungsi if. Jika, itu fungsi kondisi. Ya, kita menggunakan fungsi if. Oke, caranya kita gunakan if jika, ya. Jika, di sini dia. Ini sudah ada logikanya ya. Iya, sama dengan atau sama dengan jika kelas, jika kolom kelas itu sama dengan 1E 1 pagi. Ya, ini memang kita mesti ketikkan benar-benar hurufnya itu, ya. 1E 1 pagi. Ini kelas E1 kelas akhwat ya. Betul ya? Ini kelas F1 kan? Ikhwan ini kan? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak, benar, Pak, benar. Jadi kita pilih di sini, ya, jika logical test-nya di bagian logical test, kita klik kelas di sini di bagian S1 ini, titik koma. Di sini itu sudah ada ya titik koma ya. Jika ya di kelas ini, kelas kita pilih bagian kelas, ini value if true. Jika benar, ya nilainya jika benar itu apa? Ya ini maaf ya, ini kita lengkapi dulu logical test-nya. Jika B6 ya, if B6 sama dengan. Nah, karena ini kita mau ngambil teksnya, maka jangan lupa menggunakan kutip 2. Nah, kita kutip 2. Apa itu? 1E 1 pagi. Ya, dipastikan untuk teksnya sama ya. Huruf besar, huruf kecilnya kalau bisa dia sama betul ya. Titik koma. Jika B6 sama dengan 1E 1 pagi, ya. Jika benar, jawabannya, maka kita buat itu adalah jika kelas E 1 pagi apa? Akhwat ya. Ya, maka kita buat dia akhwat. Kutip. Ya. Akhwat. Nah, jika tidak, ya, ini false-nya, ya, titik 2, false, maka kita ganti dia jadi ikhwan. Ya, ikhwan. Udah, itu aja. Nah, karena dia hanya ada 2 logika, ini gampang dia. Ya, hanya ada 2 kondisi. Jika bukan ikhwan, maka akhwat, ya kan? Jika di kolom ini, ya, di sel yang akan dipilih ini, jika di B6 ini, itu kelasnya, jika teksnya nanti yang muncul itu adalah 1E1 pagi, ya, maka ya jika benar itu adalah kelasnya akhwat. Kalau bukan, ya sudah pasti itu ikhwan. Ya, karena ini hanya ada 2 kondisi, betul ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita enter. Nah, maka otomatis ini muncul nih akhwat. Kita lengkapi ke bawahnya, kita tarik ke bawahnya. Nah, maka langsung itu. Jadi ini langsung ketahuan bahwasanya ini adalah ikhwan. Ya. Ini juga kelasnya ikhwan.
Ya, akhir mustawa ikhwan, ikhwan, ikhwan. Nah, ini dia. Sudah langsung kelihatan yang mana ikhwan, yang mana akhwat. Oke, yang berikutnya. Nah, di sini. Setelah ikhwan dan akhwat, jumlah keseluruhan. Ya, ini jumlah keseluruhan. Ini bukan line ya, ini count. Counta. Ini bisa count, bisa counta. Ya. Untuk menghitung jumlah keseluruhan. Nah, ada berapa jumlah ini semuanya? Dimas? Ada berapa jumlah barisnya semua nih? Ada berapa jumlah mahasiswa semuanya ini? Dimas? Mana Dimas tadi? Yudhistira? Bisa kelihatan ini? Muhammad Yudhistira? 24, kurang lebih 24. 24, Pak. 24 ya. Ya, kalau antum hitung satu-satu yang ya pas itu 24. Tapi kalau dia adalah sempat misalkan 200, ya jumlah barisnya itu kan capek menghitungnya ya. Ya, maka di sini kita coba untuk menggunakan rumus ya. Rumusnya counter. Itu menggunakan counter. Ya, count itu hitung ya, menghitung. Ada counter, ada countif, ada count. Ya, di sini kita menggunakan counter. Oke, untuk menghitung ini ya, dibanding kita menghitung satu-satu tadi seperti dibuat Yudhistira, itu bisa, tapi ya lama ya. Dan kalau dia jumlahnya ada ratusan, nah itu kita habis waktu lah. Oke, kita hitung jumlahnya ini semuanya berapa ya. Nah, caranya kita masukkan rumusnya sama dengan counter. Nah, ya. Kemudian kita blok ini. Seperti sum, kita blok dia. Kita blok sampai bagian yang mana yang mau dihitung semuanya ini. Nah, jika sudah, tutup kurung, enter. Nah, maka benar. Jumlahnya adalah 24. Oke, sekarang jumlah ikhwan ada berapa ini? Nah, di sini dia. Yang ini kan ada akhwat, ada ikhwan ya. Nah, di sini tanya, ikhwan itu jumlahnya berapa? Ya, di sini dia. Jumlah ikhwan ada berapa? Akhwat ada berapa? Nah, kalau tadi kita untuk menghitung semuanya menggunakan counter, untuk menghitung bagian yang dia itu ada kondisi di kondisi tertentu, di sini dia ada kondisi ikhwan di itu ikhwan berapa, akhwat di itu akhwatnya berapa, itu kita menggunakan fungsi yang namanya fungsi countif. Nah, ini kita blok aja nih rank. Kemudian ini ada muncul ranknya, kita blok aja nih semuanya nggak apa-apa. Oke, kita blok ini semuanya di sini. Kemudian titik koma ya, ini dipisahkan dengan titik koma. Nanti ini diperhatikan ya, biasanya kalau di setiap Excel itu ada yang kadang-kadang dia titik koma, ada yang dia koma, itu diperhatikan dia untuk karakter bagian pemisahannya itu apa? Koma atau titik koma. Di sini saya di komputer saya itu titik koma. Titik koma. Nah, untuk kriterianya, ya di sini kita pilih dia. Nah, coba kita hitung dia. Ya, kita hitung dia. Masukkan. Ini apa? Ikhwan ya. Ikhwan. Ada berapa ikhwannya? Tutup. Ya. Maka ini kelihatan nih. Ikhwannya ada 14. Nah, ini kita untuk bloknya itu bisa kita blok semuanya atau kita blok yang ini juga bisa ya. Kita blok yang ini aja misalkan, itu juga boleh. Ya, sama. Nah, ini dihitung ikhwannya ada 14. Dipastikan untuk tulisan ikhwannya ini sama seperti yang di sini ya. Kalau misalkan nanti antum misalkan buatnya ikhwa saja, ini nggak terbaca dia. Ya, nggak akan terbaca. Ya, ikhwan harus dia lengkap, ikhwan. Ya. Kalau dia hurufnya kecil, nggak baca juga. Jadi jangan sampai tipu lah, ya, ikhwan. Ya. Kalau huruf besar dia masih bisa baca. Yang penting teksnya sama. Oke, yang berikutnya akhwat. Ya, apa rumusnya? Rumusnya sama juga ya, countif. Countif. Ya, kita
pilih area yang akan kita hitung di sini, areanya, range-nya, titik koma. Kemudian apa kriterianya? Akhwat. Ya, jangan lupa kalau teks dia digunakan dalam tanda kutip ya, akhwat. Nah, enter. Nah, maka ketahuan akhwatnya ada 10 ya. Ini dia untuk langkah-langkahnya, untuk caranya sudah antum lihat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum antum mempraktekkan nanti? Cukup jelas ya? Nah, saya rasa ini sudah cukup jelas ya. Ini hasilnya nanti saya minta antum untuk mengerjakan. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Ya, nanti ini yang antum silakan nanti untuk dikerjakan ya, dikerjakan. Ini saya share untuk screenshotnya di grup WhatsApp. Ini udah saya update ya. Mungkin tadi ada yang tipu. Nah, itu di grup WhatsApp sudah ada ya. Sudah ada yang antum mesti mempraktekkan seperti yang kita bahas di kelas ini ya, di pertemuan ini, di Zoom ini. Baik. Jika tidak ada pertemuan, jika tidak ada pertanyaan, ada lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Pak. Ya. Bikin tabelnya ini gimana, Pak? Bikin tabelnya? Iya, Pak. Antum di pertemuan yang sebelumnya nggak masuk ya? Nggak Masuk, Pak. Masuk. Iya, Pak. Oke, kalau untuk bikin tabelnya, ya yang pertama antum dipastikan punya Excel dulu ya. Kalau untuk bikin tabelnya, ya ini sebagai contoh ya. Nah, ini misalkan nanti antum buka Excel, ini lembar kosongnya ya. Nah, kalau antum nanti mesti ketik itu, ada nomor, misalkan ada apa tadi, nama, ada NIM, ada apalagi tadi, ada kelas misalkan, ya, ada satu, apalah gitu. Nah, ini nanti antum lengkapin nama, NIM-nya, kelasnya, gitu ya. Nanti antum lengkapin ini. Nah, kemudian kalau untuk bikin tabelnya, ini kan sudah tabel sebetulnya. Ini sudah tabel. Hanya saja, ini kan sudah tabel dia. Excel ini kan default-nya tabel. Hanya saja mungkin kalau ini nanti di print, ya, kalau ini di print misalkan, ini pasti nggak, ini tabelnya nggak bakal kelihatan ya. Jadi itu sebetulnya dia sudah dalam bentuk tabel, tapi dia tidak ada border sih istilahnya itu, border atau bingkainya. Untuk membordernya itu kita blok saja ini bagian yang ingin kita tabel ya istilahnya, atau kita border, kita blok saja ini, kita blok. Kemudian di sini, nah ini kan ada all borders nih, ya, ini ada all borders. Kita border aja all borders. Nah maka ini sudah ditabel lah. Ya, kalau untuk huruf besar ya mau ditebalkan ini ditebalkan, diwarnain ini diwarnain ya. Kalau mau dibuat warna backgroundnya ini dibuat warna background ya, seperti itu. Oke. Kalau yang untuk ke samping sama juga, Pak? Yang ke samping mana? Yang kayak tadi yang Bapak yang bikin untuk jumlah apa itu, Pak? Jumlah mahasiswa. Ah, iya, Pak. Bikin tabel gimana maksudnya? Bikin Bikin tabel tabel yang samping gini, Pak. Iya sama juga. Sama aja. Ini tinggal di blok kemudian di border. Ini kalau mau saya hilangkan tabelnya gini lah dia. Nah, ini dia. Nah, ini border lah. Nah, tapi ini kan dia begini ya. Kalau ini kan dia ini digabungkan ya. Ini ada 2 kolom ini. Ini ada 2 kolom. Kalau ini itu dia ada, ini kan 1 kolom. 1 kolom, 1 kolom. Kalau ini kan jadi 1 kolom ini. Ini kan harusnya ada 2 kolom ya. Ini ada 2 kolom. Tapi sampai di sini dia jadi 1 kolom ya. Kalau ini dia saya gabungkan. Ini di bagian ini ada 2 kolom, di 3 baris ini saya gabungkan menjadi 1 kolom aja dia. Nah, ini namanya di merge and center. Jadi saya blok ini, kemudian saya ini saya pilih merge across ya. Jadi dia digabungkan. Jadi ini tinggal satu kolom aja dia. Yang awalnya ini dia 2 kolom, ya jadi 1 kolom. Sama juga halnya seperti ini ya. Nah, ini kan dia saya buat ini menjadi 1 kolom ini. Padahal ini kan default ini ya berapa kolom? 1 kolom, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7 ya. Tapi di bagian yang ini itu jadi 1 kolom. Nah, itu karena di merge dia. Nah, ini dia kan. Ini digabungkan sel istilahnya, merge. Ini merge. Ya, seperti itu.
Gitu ya? Ya. Lukman? Ya Pak, paham Ya. Pak. Sip. Makasih ya Kalau Pak. gitu. Iya. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Pak, saya Dimas mau nanya. Cukup jelas ya? Assalamualaikum. Rambe? Saya Dimas mau tanya. Ya, Dimas. Pak, kemarin saya waktu ngerjain tugas yang kemarin di laptop saya itu Gimana? pem- Nggak jelas suara antum. waktu saya ngerjain tugas yang kemarin Mm-mm. di laptop saya itu pemisahnya pakai koma. Jadi kan saya lihat tutorialnya di YouTube. Iya, Tutorial di YouTube iya, itu pakai titik koma, iya, titik sama koma. Terus saya coba-coba di laptop nggak bisa titik sama koma. iya, Ternyata pakai koma. harus koma. Nah, Dan itu ada settingannya nggak kira-kira atau memang bawaannya seperti itu atau gimana? biasanya itu ada juga yang dia itu bawaan di PC-nya ya. Atau mungkin saya belum tahu kalau itu ada settingannya untuk mengatur mungkin dia bisa koma atau titik koma. Mungkin saya belum tahu. Atau yang saya tahu nggak ada. Dia biasanya itu ada ada di PC itu yang dia tampilannya itu untuk pemisahnya itu menggunakan koma, ada yang titik koma. Biasanya hanya dua itu saja. Untuk melihatnya, ya itu tadi, ketika kita misalkan mengetikkan fungsi misalkan fungsi if misalkan, nanti kan dia ada muncul panduannya kan dia, ya ada muncul panduannya, ada muncul panduannya itu dipisahkan oleh apa? Misalkan di sini if, ya misalkan dia if ya apa logical test. Nah, logical testnya itu apa? Ya kita pilih misalkan. Kemudian ini kan ada panduannya. Ikuti aja panduannya itu. Yang untuk karakternya di situ itu titik koma atau koma. Nah kalau dia koma, ikuti koma. Kalau dia titik koma, ikuti titik koma. Nah karena kalau antum nanti misalkan di panduannya itu ditampilkannya titik koma, antum ketik koma nggak bisa. Meskipun antum misalkan lihat di panduan yang lain, di YouTube misalkan dia pedomannya itu titik koma gitu kan. Dia titik koma, antum ikuti titik koma, padahal di PC antum dia koma, nggak bisa. Jadi ikuti yang di PC dia untuk karakternya apa gitu. Gitu ya Dimas ya. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Syukran Bang Adi. Oke. Untuk bagian yang ini bisa dikerjakan ya. Ya, ini saya kasih waktu sampai hari Senin, ini bisa dikerjakan. Saya juga sudah mempraktekkan gimana cara membuatnya, ini juga sudah saya lampirkan untuk rumus-rumusnya, tinggal antum ikuti saja. Nah, karena kelas kita ini sebetulnya itu ada kelas praktek ya. Kelas praktek, jadi kalau antum hanya lihat-lihat saja, hanya pantau-pantau saja, ya itu kami mohon pedua yang nggak ada gunanya. Itu mesti dipraktekkan dia, maka antum akan bisa. Ya, ini skill sama seperti lughah, seperti bahasa. Jadi kalau nggak dipraktekkan, nggak akan bisa. Jadi antum mesti praktekkan. Nah, karena ini adalah ilmu-ilmu basic ya. Excel ini juga ilmu basic yang ketika antum bisa menguasainya, itu antum akan banyak dimudahkan dalam berbagai aktivitas nantinya ke depannya. Baik antum di studi maupun ketika nanti antum misalkan bekerja atau laksanakan tugas-tugas apalah ya yang mereka kerjakan komputer, itu sangat membantu nantinya. Baik, itu aja mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk dipraktekkan. Saya tunggu untuk tugasnya disubmit di form yang sudah kita siapkan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.